kita sakit. Sakit itu kan melemahkan fisik dan ruhiyah kita, yang menjadikan kita lemah. Oleh karena yang tidak begitu kuatnya penyakit yang menghantam kita, maka sadarilah itu terjangkiti dari dosa-dosa kita. Maka ada banyak ditemukan, bahkan menjadi terapi-terapi holistik, ya. Sakit migrain, sakit panas tubuh kita, itu ternyata bukan hanya melulu persoalan medis, tapi karena ada persoalan ruhiyah kita. Dan bisanya kita marah, berkata banyaknya kotoran kalimat, ya, dengan kasarnya terlintas dari pikiran, hati dan lisan kita, sehingga dosa bisa bertaburan, mengantarkan akhirnya dosa amali, dosa perbuatan, menabrak banyak sekali kezaliman, kesewenang-wenangan, kejahatan, keburukan. Itu menjaga kita sakit. Maka sungguh, jika itu adalah penyakit dan tersebab karena dosa maksiat yang kita lakukan, obatnya pun sudah ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut, apa kata beliau? Wa inna dawa'akum, dan sungguh obatnya itu adalah al-istighfar. Istighfar. Saya bacakan dulu karena ini semua luar biasa. Rujukan dari Imam Nawawi ini mengutip hadis semua yang kalibernya adalah kekuatan pada ruhiyah, tazkiyatun nufusnya kita semua. Rawahu At-Tailani. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, siapa yang lisannya melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan baginya di setiap kesulitan makhraja, exit, jalan keluar, solutif. Allah jadikan setiap kesulitan ada jalan keluar, rumus. Jadi yang menyampaikan adalah Rasul tercinta Nabi kita Muhammad SAW, yang ditunjukkan oleh ulama-ulama besar, yang pantasnya kita mengambil tabarruk dan berta'ammul kepada beliau itu. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan, kedukaan adalah faraja, kegembiraan. Kita yang gundah gulana, keluh dengan kesah, iya sih, kita alhamdulillah dijaminkan ada kebaikan dengan menjadi tamu Allah. Dan bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana keluarga, sedih lagi kita, itulah warna hidup yang jaminkan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Istighfar. Ketika terlintas pikiran itu, hebatin lisan kita dengan getar-getar istighfar. Berikutnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya dalam tanggungan yang tidak bisa ditebak, tidak bisa dihitung. Bulanan kita bisa dihitung, ya, melalui rumus matematika dunia. Penghasilan kita karena memang PNS, apa kelihatan? Kalau tidak ada cicilan, misalnya itu kelihatan. Itu bisa dihitung. Tapi sungguh istighfar melampaui perhitungan matematika dunia. Akhirnya datang ada proyek, datang ada relasi, datang ada rezeki, kontrakan laku, tanah laku, tanah, ya. Wallah, persoalan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah menghendaki, masya Allah fa'al, mudah baginya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Biarkan, transaksikanlah semua itu dengan muamalah langit. Allah Azza wa Jalla ridha, akan jadi mudah baginya karena lisan kita yang terjaga dengan istighfar. Ini yang udah pada punya hajat nih, pengen laku tanahnya, pengen laku kontrakannya, pengen kita punya jualan biar pada laku, banyakin istighfar, insya Allah.
Allah. Berikutnya, kalau Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ini kira-kira semuanya riwayatnya dari orang-orang hebat semua. Ada dalam kutub sittah, ada kutub sa'ah. Wa an Abi Bakar, maka dia menyampaikan orang kedua yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaqtu nasa bidunub. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alaikum tu kayak kutiba alaikumusiyam, mewajibkan atas iman kalimat wujiba. Berarti bagi kalian wajib kudu harus banyak bila ilaha illallah dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa aksiru, perbanyaklah itu ya keduanya. Kenapa? Fa inna iblis, karena sungguh iblis itu qala, berujar ketika ada seorang hamba mengatakan la ilaha illallah dan astaghfirullah, iblis berujar. Iblis mengatakan apa? Ahlaqtun nasa bidunub, aku hancurkan manusia dengan dosa dan dosa, banyak dosa. Wa ahlakuni, tapi mereka menghancurkanku bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar dan kalimat istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, ketika saya melihat itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku gelincirkan mereka, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu yang diperturutkan. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka manusia kita ya, persangkaan terbaiknya adalah karena kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Allah Subhanahu wa taala, ya, guru saya, dosen saya, dosennya juga guru kita, Ustazullah Profesor Dr. Ihadi Nasrul Muhammad yang membesar Masjid Istiqlal, pernah menyampaikan, kami pernah bersama beliau membangun Masjid Al-Ahila dulu ketika Fatullah yang di depan kampus UIN itu, saya ikut serta dulu dalam proses pembangunannya dan saya ditunjuk bersama Profesor Dr. Sunnah. Banyaknya saudara-saudara berat, bahkan perusahaan-perusahaan banyak berat, terutama dengan emansipasi wanitanya. Tapi sungguh amal dia sangat kuat dalam tarikat zikirnya. Apa kata beliau? Kalau antum lagi sholat tahajud, baiknya di sholat 2 rakaat antum tahajud atau sholat malam antum, hiaskan jedaan antara dirimu ketika ruku dan sujud serta salam dengan takbir dan istighfar. Paling tidak 10 minimal. Jadidu imanakum biqaulillah. Ini makna jadidu, perbaharui aktivitasmu. Kan aku lagi sholat, taruh ini ada amalan-amalan lama, dijeda, perbaharui dengan apa? La ilaha illallah. Ini masuk 10 kali. Berikutnya sholat lagi, hiasi dengan apa? Istighfar. Sebenarnya beliau mengatakan bahwa ada mana hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita dihancurkan lagi ketika selesai sudah sholat malam kita dengan varian dosa lagi. Dulu zikir kita az-zikra, bunda itu yang Imam Al-Qur'an didapat sebagai zikir taubat namanya. Ada yang punya sebagai zikir istighfar. Zikir taubat atau zikir istighfar. Bahkan ketika belum pindah ke Sentul, varian istighfar yang biasa cuma astagfirullah saja tanpa lagu dilakukan kan? Ada nada musikal batinnya yang dijalankan kepada kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kan muncul di Sentul. Di Depok belum ada. Kan di Depok? Belum ada, muncul di sana. Ada proses pembaharuan spiritual, ruqyah yang suka tidak suka Allah ucapkan kan hidayah Allah kepada kita. Saya pernah bertanya ketika malam 1 Muharram malam 27 Ramadan. Ya, tiba-tiba saja guru kita di setiap baca asal Ustaz nggak pernah disebut. Saya ikut mendampingi beliau dari waktu pas di Depok.
Kalau baca Asmaul Husna kan biasa saja Asmaul Husna. Antallah, 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 la ilaha illa anta. Terus kan, tiba-tiba pas waktu nyebutin kata wadud, Wadud ya wadud, fa'alun lima yurid. Wadud ya wadud, fa'alun lima yurid. Terus pas waktu menyebutkan kata jalla jalaluh, jalla jalaluh, itu dilakukan lagi malam sebelum kita istirahat. Beliau apa saya tanya, muncul dari mana dan kapan lagunya? Terus kita cerita ke dalam suasana di sana. Jadi saya belum menyampaikan Subhanallah walhamdulillah. Dan itu sudah ketika mimpi. Abang bukan orang mimpi. Abang bangun ketika sholat abang baca. Tidak perlu sampaikan dalam zikir-zikir itu sudah dapatkan dari mimpi. Apa kata beliau? Abang terlintas. Ya wadud. Ya wadud termasuk kalimat mawaddah. Itu tidak ada kata wadud. Ada Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Beliau membedah istilah jalla jalaluh, ya. Bahkan disebutkan kalimat Allah itu disebutnya lafzul jalalah. Jalla jalaluh. Jalalah kumpulnya kata jalal dan jalil. Ya, keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itulah ittaqu ala wasyukur ini. Apa muncul? Ternyata orang kalau sudah kehabisan kata dalam mengungkap rasa syukurnya kepada Allah, karena kerinduannya kepada Allah, karena kerinduannya kepada Rasulullah, maka refleksi itu kan kalimat Wud ya wadud. Wud ya wadud. Ya, kasih cintai hamba. Mawaddah atau cinta berkasih. Fa'al lima yurid, dengan kehendakmu yang tidak bisa dibatasi ya Allah. Limpahkan maha cintamu kepada hamba. Itu betul. Jadi biarkan kalau orang sudah terus-menerus lisannya menjaga dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti saya temu dulu Profesor Dr. Masud Umar memberikan ijazah ini kita pakai. Kita dibagi, ya. Ternyata kita dapati dari Umi Fikih kan, beliau ketika bertanya kepada Habib Umar, ya, ternyata ada hadis, saya baru semenukan hadis itu. Ya, antara Umar bin Khattab pernah berdiskus kecil dengan Umar dengan Abu Bakar Siddiq. Ya. Orang yang berzikir itu ternyata memborong semua keunggulan dan kebaikan dunia akhirat. Salat, orang yang salat tapi tanpa zikir, dengan orang yang salat dengan berzikir, dia akan meraih keunggulan dan kebaikan salat karena zikir. Sama-sama dia zakat, tapi dia kurang zikirnya, dia lemah dengan zikirnya. Kita dengan zakat, tapi kita kuat dengan zikirnya, maka dia memborong kebaikan keutamaan zakat itu. Dia umroh, dia haji, tapi biasa saja lisannya, hatinya biasa, tidak diikat dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, kurang zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang haji, orang yang umroh, dia sedang memborong semua kebaikan haji dan umrohnya. Kita baik sama keluarga, kita amanah dengan istri, dengan anak, kita bagi, ya, amanah kita, tanggung jawab kita, tapi kita nggak pernah berzikir. Ya. Tapi kita yang berzikir, kita yang baik dengan keluarga dan berzikir kepada Allah, kita sedang memborong semua keutamaan kebaikan keluarga kita. Wah, maka jangan biarkan, benar kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW yaqul fi kulli ahyan, kullu ahyan. Setiap keadaan kayak apapun kita, jagalah kita, hati, pikiran, lisan, amal yang kita dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas satu terakhir. Ya, saya bacakan saja, dipandang seperti saya bacakan. Wallahu a'lam. Nanti besok minggu kita sudah berganti makalah sebelum kami berangkat menaikkan kepada umrah dengan sahabat-sahabat sulit sumber kita. Hadis tadi adalah riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la qala al-Faqih Abu Lais rahimahullah taala. Nah, ini dari Abu Lais, murid Syafi'i. Man hafidha sab'al kalimat,
siapa yang menjaga 7 kalimat ini, bahwa syarifun 'inda Allah, dia akan meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, wal malaikat dan malaikatnya. Kiramin bararah, malaikat yang mendapatkan julukan kemahamuliaan, ya, yang senantiasa menebarkan kebaikan, itu ada pada malaikat. Kita akan mendapati kemuliaan para malaikat. Dan wayaghfiru dzunubahu, yang Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya, walau kana misla zabadil bahri, meski dosa kita sebanyak buih di lautan. Banyak. Wa yajidu halawatat ta'ah, dan akan menemukan manisnya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan hidup dia sungguh, kewafatan dia sungguh dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup matinya dalam kebaikan. Al-ula ay yaqula 'inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Ketika memulai pekerjaan mengucapkan bismillah. Wasaniya, yang kedua, ay yaqula 'inda faragh kulli syai' alhamdulillah. Selesai pekerjaan mengucapkan alhamdulillah. Wasalisa ay yaqula idza jara 'ala lisani ma la ya'ni astaghfirullah. Yang ketiga, kalau dia lagi ngomong ternyata omongannya tidak banyak manfaat, ngomongnya banyak bombas, banyak indunya, maka baca istighfar, astagfirullah. Warabi'ah, yang keempat, ay yaqula idza arada fi'lan insyaallah, ketika dia hendak mengucapkan melakukan sesuatu, berjanji melakukan sesuatu, maka mengucapkan kalimat insyaallah. Wal khamisa ay yaqula idza istaqbala ilaihi fi'lan makruh, kalau dia dihadapkan pada perkara yang kayaknya dibenci oleh Allah. Misalkan gitu ya, pengen putus, maaf ya, perceraian misalkan, ya. Ay yaqula la haula wala quwwata illa billah. Pengen salah apa alatnya, healing. Yang healingnya ternyata banyak maksiatnya misalkan ya, bukan nuansa syiar dakwahnya. Ternyata kalau banyak menghambur-hamburkan harta, yang semuanya harta itu bisa kita kelola untuk kebaikan, misalkan untuk membantu dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Ucapkan itu supaya menunjukkan bahwa dia kuat, kalau Allah menguatkan dia. Dan wasadis ayyakula idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia ketika mendapati musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketujuh, la yazalu yajri ala lisanihi fil lail wan nahar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya siang malam terus dia menjaga dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata zikir kita insyaallah bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid, bulan sesungguhnya menghidupkan apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul. Hadis-hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para ulama yang menyampaikan kepada kita, lalu Rasul juga adalah sunnah ka'aliyah, kuat dengan amalnya, maka jawaban terbaik kita adalah bersegera kita berazam untuk menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.